Desa Paciran terdapat di Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan, Provinsi Jawa Timur, dengan kode Kemendagri 35.24.14.2003 dan kode pos 62264. Luas wilayah Desa Paciran seluas 488.100 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 17.400 jiwa, dengan komposisi 8.746 jiwa laki-laki dan 8.654 jiwa perempuan. Di sebelah selatan berbatasan dengan Desa Sumur Gayam, di sebelah timur dengan Desa Tunggul, di sebelah barat dengan Desa Kandang Semangkon, dan di sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Pengertian umum terbagi menjadi dua, yaitu menurut Reyes dan menurut Klingbeil dan Montgomery. Yang pertama, menurut Reyes, kesesuaian lahan adalah kecocokan suatu lahan untuk penggunaan tertentu. Kesesuaian lahan akan lebih spesifik bila ditinjau dari sifat-sifat fisik lingkungan seperti iklim, tanah, topografi, hidrologi, dan drainase yang sesuai untuk usaha tani tanaman yang tertentu yang produktif. Menurut Klingbeil dan Montgomery menyebutkan bahwa kemampuan lahan pada dasarnya merupakan potensi lahan untuk berbagai penggunaan dalam sistem pertanian secara luas dan tidak menitik beratkan pada peruntukan jenis tanaman tertentu. Apakah terdapat fungsi alih lahan di Desa Paciran? Saya bicara secara keseluruhan aja ya. Di Paciran itu memang ada alih fungsi lahan atau simpangan dari rencana tata ruang kita. Khususnya itu di kawasan lindung itu ada perubahan alih fungsi lahan menjadi kawasan budidaya. Bagaimana syarat dan batasan tentang pengembangan lahan di Desa Paciran? Untuk pengembangan lahan itu kita melalui perizinan dengan sistem OSS. Kebetulan RDTR kita itu sudah terintegrasi dengan sistem OSS ya. Jadi semua perizinan nanti itu masuk ke PTSP dan melalui sistem OSS itu sudah ada peta penggunaan lahan sesuai dengan RDTR Paciran, sehingga kegiatan yang akan dikeluarkan izinnya sudah sesuai dengan rencana detail tata ruang Paciran tersebut. Berapa tingkat kemiringan lahan di Desa Paciran? Kemiringan lahannya antara 15% sampai 25%. Ini tidak terlalu landai dan tidak terlalu curam juga. Topografi berdasarkan bentangan wilayah. Luas bentangan wilayah desa atau kelurahan dataran rendah sebesar 3.125 hektar. Luas bentangan wilayah desa atau kelurahan berbukit-bukit sebesar 111,5 hektar. Luas bentangan wilayah desa atau kelurahan pantai dan pesisir sebesar 17,5 hektar. Luas letak wilayah desa atau kelurahan kawasan perkantoran sebesar 0,5 hektar. Luas letak wilayah desa atau kelurahan kawasan industri sebesar 5 hektar. Jenis dan kesuburan tanah di Desa Paciran. Kawasan di Desa Paciran sebagian besar berkapur dan berbatu. Berikut merupakan jenis dan kesuburan tanah yang ada di Desa Paciran. Berikut koleksi satwa di Kebun Binatang Gua Maran. Neraca lahan merupakan perimbangan antara ketersediaan tanah dan kebutuhan dari penguasaan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah berdasarkan fungsi kawasan RT/RW. Pemanfaatan lahan yang ada di Desa Paciran diperuntukkan untuk beberapa fungsi, antara lain sebagai lahan sawah seluas 13,5 hektar
dengan produksi padi sebesar 268,37 ton dalam setahun dan memiliki tingkat produktivitas mencapai 6,64 kuintal per hektar. Selain itu, terdapat lahan pertanian dengan luas 418 hektar yang berisikan tanaman-tanaman seperti ubi kayu, cabai rawit, hingga jagung. Di Desa Paciran juga memiliki lahan perkebunan seluas 42 hektar dengan produksi kelapa sebesar 4,9 ton dan siwalan yang mencapai 20,32 ton per tahun. Menurut Hillel tahun 1972, neraca air didefinisikan sebagai perincian masukan, keluaran, dan perubahan simpanan air yang terdapat pada suatu lahan untuk menetapkan jumlah air yang terkandung di dalam tanah, yang nantinya berfungsi sebagai gambaran dari naik atau turunnya perolehan air selama rentan waktu tertentu. Di Desa Paciran, terdapat 2 sumber air bersih utama yang digunakan oleh masyarakat, yaitu sumur gali sebanyak 3.918 unit dan sumur pompa berjumlah 2.776 unit. Sementara sumber air baku di Desa Paciran memiliki debit sebesar 425 liter per detik. Apakah tambang di Desa Paciran sesuai dengan izin pertambangannya? Tambang di Paciran itu tambang galian C ya. Sebagian besar itu diusahakan oleh masyarakat sendiri. Yang berizin itu hanya tertentu aja, enggak semua gitu. Tapi yang enggak berizin juga masih banyak gitu. Lalu untuk pertanyaan selanjutnya, apakah tambang di Desa Paciran memberikan manfaat yang signifikan ke masyarakat sekitar? Kalau berdasarkan data kami itu sebenarnya kalau di Paciran untuk sektor pertambangan ini pertumbuhannya sangat lambat karena sektor yang berkembang pesat itu lebih ke industri, pertanian, dan kehutanan serta perikanan khususnya ya. Gitu. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967, bahan galian ialah semua unsur-unsur kimia, mineral-mineral, biji-biji, dan segala macam jenis batuan termasuk batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan dari alam. Bukit Kapur termasuk bahan galian C karena golongan C merupakan bahan galian yang digunakan untuk bahan baku industri. Contohnya pasir, batu kapur, tanah liat, dan gips. Jadi pasir, batu kapur, dan batu-batuan sungai termasuk bahan galian golongan C. Data sekunder neraca bahan galian dan mineral ada 3. Yang pertama yaitu komoditi utama, yaitu batu kapur. Yang kedua yaitu perbukitan kapur seluas 450 hektar. Dan yang terakhir, perkiraan potensi kapur sebanyak 13.612.500 meter kubik. Menurut Wardoyo, pada tahun 2016, udara merupakan suatu campuran gas yang terdapat pada lapisan yang mengelilingi bumi, atau biasa kita sebut dengan atmosfer, di mana komposisi dari udara tersebut tidak selalu konstan. Udara merupakan komponen lingkungan yang penting dalam kehidupan, sehingga kita perlu pelihara dan tingkatkan kualitasnya. Menurut Marel, pada tahun 2005, vegetasi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem yang terdiri dari sekelompok besar tumbuhan yang tumbuh dan menghuni suatu wilayah. Menurut aplikasi IQAir, nilai indeks kualitas udara di Desa Paciran adalah 103, yang dimana artinya tidak sehat bagi kelompok yang sensitif. Kualitas udara ini diikuti dengan tingkat kelembapan 71% dan kecepatan angin 13,2 km per jam. Untuk vegetasi tertinggi, di Desa Paciran ini pada urutan pertama adalah pohon cemara dengan takaran kilo 197,1 kg per tahun. Lalu diikuti dengan pohon jati dengan takaran kilo 135,27 kg per tahun. Lalu yang selanjutnya ada pohon mangga dengan takaran kilo 132,65 kg per tahun. Untuk vegetasi alami yang tumbuh, yakni ada mangrove, lontar, jati, mangga, asam, cemara, pisang, bambu, dan perdu. Lalu untuk vegetasi buatannya, ada berupa RTH privat maupun RTH publik. Apakah ada RTH, ruang terbuka hijau, yang dikelola oleh pemerintahan Desa Paciran? Ada, tapi RTH-nya ini masih berupa lahan makam, lapangan olahraga, ada sih taman kota, tapi ya nggak banyak. Taman kecamatan lebih tepatnya itu. Itu aja untuk saat ini.
Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Kawasan mangrove di Desa Paciran seluas 25 hektar, dengan jenis mangrove Soneratia alba yang paling banyak ditemukan, Avicennia marina, Rhizopora stylosa, Rhizopora mucronata, dan Brugueria gymnorrhiza. Menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 24 Tahun 2016, terumbu karang adalah suatu ekosistem yang hidup di dasar perairan dan berupa bentukan kapur terdiri atas polip-polip karang dan organisme-organisme kecil lain yang hidup dalam koloni. Kawasan terumbu karang di Desa Paciran seluas 6 hektar dengan jenis terumbu karang Astrangia poculata yang paling banyak ditemukan, Coeloceries mayeri yang jarang ditemukan, Goniastrea aspera, Coscinararia columna, Oculina diffusa, dan Montastrea annularis. Menurut Direktorat Pendayagunaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lamun adalah tumbuhan berbunga Angiospermae yang dapat tumbuh dengan baik dalam lingkungan laut yang dangkal. Wilayah perairan laut yang ditumbuhi lamun disebut padang lamun dan dapat menjadi suatu ekosistem tersendiri yang khas. Kawasan lamun di Desa Paciran seluas 4 hektar dengan jenis lamun, Thalassia, Enhalus, dan Gymnodocea. Menurut Food and Agriculture Organization, FAO, sumber daya ikan adalah organisme laut yang terdiri dari ikan, jenis binatang berkulit keras seperti udang dan kepiting, binatang jenis moluska seperti cumi dan gurita, serta jenis binatang air lainnya seperti penyu dan paus, rumput laut, serta lamun laut. Terdapat 34 usaha penangkapan ikan di Desa Paciran. Pada musim ini, tangkapan ikan di Desa Paciran jenis ikan pelagis, contohnya seperti ikan tongkol, sedangkan jenis ikan demersal, contohnya seperti ikan tonang, ikan kakap merah, dan ikan manyun. Berikut adalah jenis ikan air laut di Desa Paciran. Selain ikan air laut, terdapat juga jenis ikan air tawar. Berikut adalah alat tangkapan yang digunakan nelayan di pesisir Desa Paciran. Selain perikanan tangkap, di Desa Paciran juga terdapat budidaya udang. Parameter oceanografi dibagi menjadi 9. Yang pertama arus. Dalam buku Kamus Lengkap Istilah Geografi tahun 2020, karya tim Panca Aksara, definisi arus laut adalah gerakan air yang menimbulkan terjadinya perpindahan massa air secara horizontal. Tidak hanya horizontal, arus laut juga dapat menimbulkan perpindahan massa air secara vertikal. Namun, peristiwa ini minim terjadi. Perpindahan massa air secara vertikal disebut juga upwelling. Kecepatan arus laut di Desa Paciran rata-rata 0,2272 meter per detik. Yang kedua, gelombang. Gelombang adalah pergerakan naik dan turunnya air dengan arah tegak lurus permukaan air laut yang berbentuk kurva atau grafik sinusoidal. Tinggi gelombang di Desa Paciran antara 0,2 sampai dengan 0,6 meter. Yang ketiga, suhu. Menurut Insinyur Sarsinta tahun 2008, pengertian suhu adalah suatu ukuran dingin atau panasnya keadaan. Suhu permukaan laut di Desa Paciran rata-rata 30,15 derajat Celcius. Yang keempat, salinitas. Salinitas adalah tingkat keasinan atau kadar garam yang terlarut dalam air. Nilai salinitas di Desa Paciran antara 37 sampai 42%. Yang kelima, pH. pH adalah derajat keasaman atau kebasaan suatu larutan. pH mempunyai pengaruh besar terhadap kehidupan organisme perairan. Tingkat pH yang ideal ialah antara 5 sampai 8. Jika pH telah terpenuhi, maka ikan-ikan dan organisme di laut dapat hidup dengan normal. Nilai pH di Desa Paciran sebesar 7,4. Yang keenam, klorofil. Klorofil merupakan pigmen berwarna hijau yang terdapat pada kloroplas. Pigmen ini berguna untuk melangsungkan fotosintesis pada tumbuhan. Nilai konsentrasi klorofil di Desa Paciran rata-rata 0,95 mg per liter. Yang ketujuh, dissolved oxygen, yang disingkat dengan DO ataupun oksigen terlarut.
DO adalah jumlah oksigen terlarut dalam air yang berasal dari fotosintesa dan absorpsi atmosfer ataupun udara. Oksigen terlarut di suatu perairan sangat berperan dalam proses penyerapan makanan oleh makhluk hidup dalam air. Nilai dissolved oksigen di Desa Paciran sebesar 6,2 mg per liter. Yang kedelapan, pasang surut. Pasang surut air laut merupakan peristiwa pergerakan naik turunnya permukaan air laut secara berkala yang disebabkan oleh kombinasi dari gaya gravitasi dan gaya tarik-menarik antara laut, matahari, dan bulan. Nilai pasang surut di Desa Paciran mencapai 4,26. Yang kesembilan, kecerahan. Kecerahan merupakan ukuran transparansi perairan. Nilai kecerahan di Desa Paciran sebesar 0,45 meter. Iklim di Desa Paciran. Yang pertama, curah hujan berkisar 0,15 mm. Yang kedua, jumlah bulan hujan sebanyak 6 bulan. Yang ketiga, kelembapan udara sebesar 16%. Yang keempat, suhu rata-rata harian berkisar 32 derajat Celcius. Yang kelima, tinggi tempat dari permukaan laut sekitar 3 mdpl. Menurut Verstappen 1983, geomorfologi merupakan ilmu pengetahuan tentang bentuk lahan pembentuk muka bumi, baik di atas maupun di bawah permukaan air laut, dan menekankan pada asal mula dan perkembangan di masa mendatang serta konteksnya dengan lingkungan. Menurut Setiono, pada tahun 1996 memaparkan batimetri, yaitu ilmu yang mempelajari pengukuran kedalaman lautan, laut, atau tubuh perairan lainnya. Dan peta batimetri adalah peta yang menggambarkan perairan serta kedalamannya. Geomorfologi pada Desa Paciran terdiri dari yang pertama, landform pesisir yang berupa kawasan Tanjung Kodok. Yang kedua, landform tektonik yang berupa kawasan susunan derajat. Yang ketiga, landform karst yang berupa pembentukan Gua Maharani. Sedimen di Pantai Paciran menunjukkan bahwa terdapat kerikil 1,59%, pasir 92,71%, dan lanau 2,02%. Pasir memiliki persentase yang sangat besar dibandingkan lanau dan kerikil. Jika diamati dengan segitiga Shepard, yaitu didominasi oleh sand. Dari hasil penelitian di perairan Pantai Paciran, Lamongan, diperoleh 3 macam tipe substrat, yaitu pasir berlumpur pada stasiun 1, lumpur berpasir pada stasiun 2, puing karang mati pada stasiun 3, dan pasir halus pada stasiun 4. Di Desa Paciran sendiri, kedalaman laut mulai dari 0 meter hingga 24 meter dengan rentang 11,5 km diambil dari aplikasi Google Earth. Terdapat lubuk laut sedalam 4 meter dari permukaan rata dan panjangnya kurang lebih 3 km. Kemudian, tingkat kelandaiannya berkisar 0,1% hingga 0,4%. Dan pada jarak 6 km terdapat alur lalu lintas kapal besar.